Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ah thalatha jum'ain mutawaliyatin faqad nabadha al-Islam. Inilah Jumat yang lalu hadis yang menekankan masalah hukum Jumat. Orang yang meninggalkan Jumat, yang maksudnya hadis ini sama dengan membuang Islam, melempar ke belakang, buang duanya. Naudzubillah, jangan sampai kita, karena saya ulang lagi mungkin bahasan kita lalu masih ingat bahwa Jumat adalah hari raya buat umat Islam, menyatukan umat. Yang menjadi rukun adalah rukun Jumat, termasuk rukun yang permanen, yaitu bersatu. Tidak boleh pecah-pecah, sehingga tidak boleh masjid itu ta'addud, banyak tempat. Tapi memang begitulah akhir zaman. Bagi yang menyadari, mungkin kagak mau tuh bangun masjid banyak-banyak, membesarkan masjid, iya. Jadi di situ juga tidak pernah membana masjid, dan itu secara umum hadisnya orang yang bangun masjid adalah dibangunkan istana di surga. Maksudnya tidak terus sana sini bangun yang memenuhi syarat. Karena Jumat ini adalah kunci persatuan umat Islam. Sehingga akhir zaman akan terpecah-pecah. Begitu terpecah-pecah, musuh-musuh mengintip. Ya. Makanya ada dalam Al-Quran disebut, dalam firman Allah SWT disebut masjidan diraram, masjid yang membuat garam. Wa tafriqan bainal mu'minin, membuat perpecahan orang beriman. Jadi sangat disebut orang beriman itu. Dan pokoknya Islam, ada iman Islam belum tentu. Orang sholat, kelihatan sholat, kiam berzakat atau ngerjain zakat saja atau ikut sunat-sunat, tapi imannya udah gak ada, ya gak ada artinya. Makanya itu sebabnya orang yang melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat itu permanen, tentu orang beriman yang disuruh. Orang yang punya akidah kuat, yang benar akidah tauhidnya. Itu sebabnya menyatukan umat itu adalah dari hati. Kalau tauhidnya menyatu, tidak bakal ada pecah. Makanya tauhid itu mengesahkan Allah supaya manusia ini tidak pecah. Lalu ada sholat Jumat. Jumat artinya gabungan, Jumu'ah, gabungan yang berbeda jadi satu. Kalau sekarang begitu berbeda masing-masing, lantas perang satu sama lain. Nah, itu kenyataannya. Makanya wajibnya Jumat itu mulai dari rukun-rukunnya Jumat adalah sekelompok, tidak bisa dilaksanakan perorangan gitu. Itulah hikmah Jumat. Lalu menjadi hari raya nomor 1 di antara seluruh hari raya. Ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Maka hari raya yang wajib adalah hari Jumat. Di situ orang mengumpulkan berbagai macam kelebihan-kelebihannya. Jadi orang yang meninggalkan Jumat, lalai Jumat, maka sama dengan membuang Islamnya ke belakangnya. Jadi dibuangnya ke belakang, ke sampah gitu. Artinya tidak dianggap wajib. Ya. Maka dia akan bagaimana orang membuang Islamnya, ya udah tidak Islam artinya. Tapi yakni bila udzin syar'i, kalau memang orang itu sakit, ya itu makanya di zaman sekarang ini yang sehat juga di macem-macemin. Kalau yang sakit memang tidak diwajibkan Jumat. Misalnya kita perlu mengganggu orang lain, nih jangan Jumat, tidak diwajibkan itu. Jadi kalau sekarang ini kan akhirnya
Yang kagak dilarang langsung macam segala. Kalau orang Jumat itu orang sehat semuanya, orang bersih, wajib bersih lahir dan batin. Tapi kenyataannya kita semakin akhir zaman ya semakin digusur. Lama-lama juga nanti dekat-dekat juga orang sholat juga kagak loh. Ini memang kenyataan apa yang dijelaskan Rasulullah SAW. Semakin jauh buru-buru ingat sholat, ntar na'udzubillah min dzalik. Dan sekarang ini kalau sinyalir Rasulullah itu pasti usun Allah wa Rasulullah. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW, sadaqallahu wa rasuluh, terjadi. Ya, kemana kita bawa diri? Kita siapkan mau mati. Ya, nggak bakal meleset. Al-awwal iqamatuha fi abniyatin misran kanat aw qaryatan. Yang syarat pertama, karena Jumat itu wajibnya bersyarat. Kalau tidak ada syarat memang tidak wajib. Ya. Tapi kalau sudah ada syaratnya, maka wajibnya melebihi yang lain, begitu. Ya. Jadi begitu dia wajib, sekarang dipecah-pecah kita supaya lama-lama tidak diwajibin orang Jumat. Ini sudah memang Islam semakin digusur negeri kita ini, hati-hati kita. Tidak bisa siapa yang kita mempercaya kajian-kajian fikih begini udah nggak ada lagi. Syarat Jumat iqamatuha fi abniyatin misran kanat au qaryah. Syarat pertama, lingkungannya terdiri dari kota. Yang kedua ada qaryah, kampung atau desa. Seperti kita ini, itulah syaratnya. Tidak bisa semua satu desa sebanyak-banyak. Ya ini juga kadang-kadang kalau berindak kajiannya. Sebelah ini ada Jumat. Ada apa tuh? Apa kesulitan, apa tidak cukup di sini? Masih luas. Jadi kadang-kadang kita ini ya itu pakai akal. Hukum Allah itu udah pakai akal. Kalau mau taat sama Allah, mau sholat. Jumat dibuat-buat aja, sebelahnya buat Jumat lagi. Dari mana itu hukumnya? Nah, sekarang orang sudah begitu cari kesempatan untuk cari umat, itu aja. Kalau dapat umat mungkin juga ada tujuan-tujuan tertentu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kejadian begitu. Bisa ditegakkan, didirikan Jumat ya syaratnya satu kota atau satu kampung. Nah, seperti sini sudah punya judul. Limo ada Sasak, ada Blok B. Nanti Blok B-nya diduain lagi, Sasak dua juga. Kalau diomel kajian yang baik, apa kita Buddha apa dibagi? Tidak mau dia dengar, repot kita. Seperti Sasak itu berderet itu masjid. Apalagi sudah ada judul Jami'. Ini lebih berat. Ya, tidak bisa lagi. Jami' artinya satu yang bisa di sholat jamaah lain tidak masalah. Mau banyak masjid tapi kalau paham, kagak boleh Jumat di tempat lain, wajib Jumat di masjid Jami', masjid tua, masjid Izam namanya. Jadi orang semua Jumat kemari, kecuali dia punya ada judul kampung, itu karya. Ya, itu kampung Rebong. Dia bukan blok, dia kampung, kampung Sasak. Di Sasak itu ada blok-blok, tidak boleh itu. Harus hukumnya kampung Sasak. Tahu Blok B asalnya, nah pasti ada nama kampungnya dulu. Ya itu. Nah ini syarat-syarat yang baru orang sekedar jangan mau berlomba-lomba membangun itu. Nanti akhirnya hukumnya nggak karu-karuan. Yang diwajibkan wahya fardu ain ala kulli muslim, fardu ain. Ya, kita tahu hukumnya. Balik akil, anak-anak tidak wajib, perempuan tidak wajib. Ya. Zakarun hurrun. Orang yang jadi hamba saya tidak wajib. Ya, kalau orang normal wajib. Itu syarat-syarat. Mukim, penduduk tetap. Misalnya kalau pindah yang tidak wajib di sini, tidak bisa mencukupi syarat wajib Jumat. Kalau kita sebentar tinggal di sini, besoknya di sono, besoknya di sini, yang tidak punya tempat itu tidak
tidak punya dia tidak punya lingkungan. Jadi satu lingkungan yang wajib adalah orang-orang yang tetap menjadi penduduk. Fala tuqamu fis sahara, tidak boleh misalnya di padang pasir, tidak ada penduduknya, nggak bisa. Wa in kana fiha khiyam, sekalipun kita misalnya musafir 100 orang berjalan, kita bawa apa namanya itu, yang pakai atap itu, khiyam. Apa namanya? Kemah. Misalnya kita musafir cukup Jumat, tidak wajib kalau kita keluar. Bisa pergi ke hutan. Kita bareng-bareng ada 40 orang. Jumatnya kagak bisa. Harus duduk dulu di situ menjadi penduduk, buat kampung baru, begitu baru bisa. Kalau sekedar liwat ya kemarin karena musafir tidak wajib Jumat kita. Makanya tidak boleh Jumat kita berdosa kalau berangkat hari Jumat. Jadi kalau musafir jangan, kalau sudah sholat Jumat baru boleh. Nah itu secara hukum. Jadi jangan kita pergi kemana-mana itu kalau hari Jumat, harus sholat Jumat dulu baru lepas dari dosa. Makanya sering saya ulang-ulang ini, tidak pernah itu umat Islam dapat kesempatan di negeri yang mayoritas Islam Jumat tidak bisa diliburin. Yahudi Sabtu, orang Kristen Ahad. Lah orang Islamnya apa? Tidak sederhana itu kunci persatuan. Yang wajib jamaah Jumat hari Jumat itu aja. Yang lain kan sunat. Ini harus kita jeli bahwa di atas segala politik namanya Allah mengajarkan cerdas. Bagaimana kamu bersatu supaya orang lain tidak mengganggu dan sebagainya. Lah politik manusia pun kecil. Tapi kalau belajar bahwa Jumat itu mengandung, jadi di situ dia ngadop mungkin bau-bau politik apa yang di Al-Quran ngajarin politik itu ya bukan politik namanya, siasah kecil sekali. Wahya rakaatan 2 rakaat yaqra'u fil ula, dia undang-undang nadban sunat setelah Fatihah surat Jumaah. Terus yang kedua sabihis hal ada itu yang surat Munafiqin, ini sunatnya, bukan tidak sah yang lain. Tapi yang disebut sunat permanennya itu ayatnya kalau kita mau ayat sabihis. Wabisanya suratul Ghasyiyah, hal ada haditsul Ghasyiyah itu sunatnya, bukan karena kita hafal Quran yang enak pakai sunatnya itu. Pakai hal hatta dengan sabihis rabbikal atau suratul Munafiqin. Idza ja'akal munafiqin qalu innaka la rasulullah gitu. Makanya kalau itu enak dipasangin aja Quran gede di situ, yang ndak hafal ya jadi enak mengamalkan apa yang sesuai dengan yang ada di fikih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tuqama fi sahara wa in kana fiha khiyam, walaupun ada tempat bernaung seperti tadi. Wa dhabitun ma tuqamu fihi al-jum'ah ma yatatabba'u al-qasr qabla majawazatihi. Secara dhabitnya ya. Kalau kita musafir kan boleh apa namanya? Boleh pasar. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Tapi kalau Jumat tidak bisa di kasar. Ya kalau memang kalau kita musafir itu tidak wajib Jumat. Ya. Bagaimana kalau kita ke Mekah kayak kalau Jumat ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah keluar seperti ke Saudi, ya apalagi rugi kalau tidak Jumat sampai di situ. Ya. Orang 1000 kali lipat kalau di Masjidil Haram itu pahalanya. Ini soalnya hukumnya dulu, jadi kita tidak wajib. Jadi hikmat yang dikandung oleh salat Jumat itu menyatukan umat yang berbeda. Orang yang tidak kufu, yang tidak seret bersatu. Itu hikmatnya daripada salat Jumat.
Al-awali qamatu ibn Masram fi as-sahara in kana fiha qiyam dhabitun ma tuqamu fihi al-jum'ah ma yatatabba'u al-qasr qabla mujawazatihi. فشمل المسجد الخارج عن البلد بأن خرب وكذا المسجد الذي أحدثوه بجانب البلد منفصلا عنها قليلا مع ترددهم إليها. البلد بأن خربه ما بين البلد وبينه لكن لم يهجروه بل يترددون إليه بنحو الصلاة. وكذا المسجد الذي أحدثوه بجانب البلد منفصلا. Dan yang pertama tadi banyak ini persoalan bahwa misalnya ya ini satu rincinya sampai andai kata ada jauh kita dari masjid jauh gitu ya, kalau tidak ada penduduknya bagaimana, jauhnya seberapa, andai kata kalau berjalan dari tempat tinggal kita misalnya, mungkin kita di kampung yang terpencil, andai kata kita jalan pagi sampai di situ habis waktunya, baru tidak wajib. Bayangin tuh. Jadi kalau yang masih jauh gitu, jadi jaraknya kalau jarak secara seperti kita lihat di Mekah lah. Mekah kan nggak berderet-deret. Lain kalau di Indonesia, di Lombok kenapa berderet, tapi ya tetap bawa hukumnya. Yang tetap dipakai sholat ya satu. Walaupun 3-4 masjid di kampung ini, misalnya di sini ada kolbu, ada ini, ya Jumatnya tetap di sini, ada di situ apa pesantrennya Manul Hidayah, ya di sini ada Jumat. Nah itu namanya memakai paham ahli sunnah wajib. Tapi ini sudah kegusur dengan 1001 alasan, belum ada. Nah ini kejadian ini sudah pada zamannya Nabi Imam Syafi'i, sehingga kalau memang ukuran sulitnya itu bisa terjangkau masih disuruh sholat zuhur lagi berjamaah, itu disebut i'adah ya. Karena terlalu padat penduduk, oke, ada daruratnya, tapi disuruh kita di Mesir itu sampai sekarang tuh, kalau sudah sholat Jumat sholat zuhur lagi berjamaah di tempat yang padat masjid. Ya guru-guru di sini ada, di Jakarta ada, di kalender di apa namanya, kalender itu di dekatnya apa namanya di situ, di daerah kalender itu ada tempat terminal bis itu apa namanya? Pulau Gadung. Jadi di Pulau Gadung itu ada pesantren. Ya ukurannya jauh itu, ada satu memang fikihnya hebat itu, almarhum sudah Kiai Amin Tanah 80 namanya di situ. Keluarganya termasuk masih keluarganya Abdullah Syafi'i. Nah itu dia sholat zuhur lagi. Nah artinya orang dia paham fikih. Ada juga mungkin di Jakarta, cuma yang saya temui cuma di situ itu. Ya sudah langka. Seperti sekitar Habib sudah tidak ada bahas fikih sekarang. Biar Habib ini sudah langka. Dulu Habib Abdurrahman Asgar, bapaknya Habib Ali, ayahnya Habib Ali, Abdurrahman itu orang fuqaha. Sekarang budaya tidak ada kajian fikih, tidak dibaca fikih lagi. Nah, ini hal-hal yang terjadi di akhir zaman. Padahal itu bukan sekedar lambang, menyembuhkan keretakan di tengah-tengah masyarakat itu sholat Jumat. Makanya diwajibkan jadi satu, jangan terpisah-pisah. Sampai contoh kejadiannya di zaman Rasulullah ada sampai sekarang di situ antara Madinah dan itu dekat Masjid Kuba ada Masjid Dirar.
Di Masjid Mudarat yang tidak boleh orang haram sholat di situ. Sebagai sejarah aja, patok sejarah. Cuma bagaimana ya? Secara politik lah kalau orang belajar sama Islam. Kenapa harus pecah umat Islam ya? Karena tidak lihat itu dari masjid aja sudah bisa berpecah. Gitu. Ini kalau kita bicara politik, Islam sudah mengajarkan dari ibadahnya juga sudah diajarkan tidak boleh pecah belah. Kalau sekarang ini umat Islam pecah belah. Sudah diajar oleh politiknya, sudah yang dilarang namanya ta'addud masjid itu tidak boleh banyak, yang tidak boleh dibangun sholat Jumat pada satu tempat. Ta'addud itu berbilang-bilang Jumatnya tidak boleh. Bangun masjid untuk, ya jangan ingat saya ulang lagi di Lombok banyak, tapi misalnya ini ada 5 masjid seperti di sini yang kita punya cuma di sini. Kampung itu. Masyarakatnya yang tidak mau gitu. Nah, ini hal-hal kesadaran. Tidak harus ustaz. Maksudnya ustaznya memisah. Asami iqamatu arba'ina muslimina. Yang syarat kedua Jumat adalah 40 orang mukallaf ihram zukuran. Mukallaf artinya 40 orang itu balik semuanya, merdeka, tidak terikat oleh berbagai macam pergi. Misalnya ada penduduknya 40 tapi dia sering pergi kemana-mana yang tidak wajib Jumat, atau karena dia tinggalkan maka berdosa itu. Kalau kita punya kampung kurang penduduknya lalu kita khutbah kepada orang lain itu dosa, khatibnya dosa, karena kewajiban lingkungan. Siapa yang tinggal di situ maka di situ orang itu wajib, yang jadi imam, yang jadi khatib, yang jadi segalanya, lingkungan itu yang diwajibkan. Dan aqra'uhum, ya. Al-imam, ya, ka'ummul qaum aqra'uhum. Ini arti hadis Rasulullah. Yang boleh jadi imam di lingkungan limo ini orang limo, gitu. Nah, orang yang jadi imam itu diperbaikin, dia harus belajar. Karena yang wajib, kalau orang luar nanti tidak benar, sama dengan juga kita ikut berdosa itu. Orang limo ikut berdosa karena tidak dipakai banyak yang fasih di lingkungannya. Ini hal-hal yang terjadi kritis untuk membangun. Ini pengurus itu harus punya pendirian, kajiannya perlu mengurus ngaji. Kalau pengurus masjid harus ngaji soal ini. Zukuran mustawtinin tetap tinggal di sini, apakah dia penduduk asli atau muqimin yang tetap ada penduduk baru di mahalli iqamatihi, di tempat diwajibkan di situ Jumat. La yatma'una syita'an wala sayfan illa lihajatin. Tidak penduduk yang di sini kadang-kadang kalau musim panen ya pindah ke sono, misalnya punya tembak ke Sukabumi, giliran pindah ke sini lagi, pindah sana. Nah, ini enggak dihitung itu, enggak dihitung jadi rukun Jumat, ya. Rukun Jumat enggak dihitung. Makanya yang duduk di sini supaya bersatu, tidak jadi perpecahan, itu hikmatnya. Diwajibkan jamaah, bukan sekedar wajib jamaah saja, itu selain pahala yang hikmatnya maka bersatulah lingkungan itu tanpa ada perpecahan di dalam segala urusannya, apalagi urusan dunia akhiratnya. La yamna'una syita'an la sanalla hajatin, kecuali orang ini musafir sewaktu-waktu. Tapi orang bolak-balik tinggal di situ sebentar, sini sebentar, tidak terhitung. Tidak bisa menjadi itu, tidak diukur penduduk. Misalnya keturunan orang limo asli diwajibkan Jumat di sini. Tapi kadang-kadang di sini dia sebulan, di sono sebulan. Walaupun dia penduduk asli orang sini, ya tidak punya kewajiban, tidak kehitung. Yang tinggal tetap di sini mustawtinin, muqimin. Tetap kalau muqimin kadang-kadang dia pindah itu. Mungkin kalau seperti katakan ya di KTP-nya di sini dan tinggal di sini. Kadang-kadang orang KTP-nya di sini di mana dia tinggal. Itu namanya yaz'anun. Yaz'anun ini tidak tetap tinggal di satu tempat. Maka tidak wajib pada dia, tidak terhitung pada hitungan Jumat.
Wa yahrumus safar, haram kita musafir. Ini perhatikan. Hari Jumat pagi haram orang pergi musafir. Walau kasiran alaman talzamul Jumat. Walaupun dia itu musafirnya musafir singkat. Jadi hari Jumat jangan, haram hukumnya. Saya sering diajak, hari Jumat jangan. Ini budaya kita, budaya hukum. Akhirnya merasa kita. Ya kalau kita ngajar bagaimana, pulang aja Jumat. Karena darurat. Pulang ke tempat Jumat. Permasalahannya apa? Di sini kadang-kadang imam itu repot ini. Jadi kalau orang yang lalai terhadap kewajiban Jumat, imamnya nggak diteliti, itu pasien kita. Hukumnya dosa, bukan sederhana itu. Jadi ini pengurus masjid mesti ngaji fikih baik-baik lah. Wa yahrumus safar, haram kita musafir. Kalau kita tinggal di Limo misalnya, kita musafir tapi hari Jumat, berdosa kita. Walaupun waktu singkat. Alamantal zamul Jumat, terhadap orang yang wajib Jumatnya di Limo. Dia wajib Jumat Limo, dia pergi ke sana. Kecuali dengan alasan darurat. Kalau saya terus terang ya, kadang-kadang mau ikut imam itu saya batal. Ya repot, ini ada ilat saya. Ya. Kalau saya tahu bahwa imamnya itu tidak pas bacaannya sesuai dengan ilmu saya, maka tidak sah sholat saya soalnya. Ya, ini daruratnya. Bukan berarti meninggalkan tempat ini. Ya, saya bukan musafir untuk sekadar kalau pergi ke ini bukan musafir. Pergi di tempat lain gitu. Habis bagaimana, kan terganggu mulu. Kadang-kadang saya kalau enggak sudah ketahuan imam salah sholat zuhur lagi saya di sini. Artinya memberikan teguran secara halus, tapi kagak ngerti. Mereka yang tidak pas bacaannya. Imam harus dipelihara. Itu mah ada imam besar. Nah itu dispesialisasikan, dipilih dulu orang. Kalau tidak mau orang kampung ya anak-anak ya kecil jual ini gaji. Kalau tidak setuju sama orang kampung begitu. Tapi imam itu wajib orang Paseh. Jumat wajib orang Paseh. Yang wajib dalam Jumat orang lingkungan. Orang luar tidak bisa. Ya kalau yang jadi khatib dari luar itu tidak punya kewajiban tuh. Jangan salah ya, kalau tunjuk orang yang tidak wajib, salahnya apa bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ada istilah imam besar. Angkatlah imam besar di mana, kiai di mana. Kalau tidak ada kiai di Limo. Ya, kalau tidak ada kiai di Limo, angkat imam besar seperti Cinere. Ngangkat imam besarnya siapa? Kiai Syarif Rahmat. Itu imam besarnya di sana. Dia tidak selalu di situ, tapi dia yang milihin imam, yang pilih PTIK murid-muridnya. Nah begitu, kalau memang tidak ada ulamanya di sini, ya tunjuk ulama di mana gitu. Itu harus ada di dalam kepengurusan. Itu imam besar yang menentukan imam dan makmum, imam-imam yang akan bertugas, terutama spesial hari Jumat. Wa yahrumus safar walau qasiran ala man talzimul Jumaah. Ingat bahwa kita keluar pergi misalnya mau ke Jakarta, mau ke Bandung, mau kemana, meninggalkan kampung, maka itu hukumnya berdosa, haram. Ini kita harus konsekuen. Kecuali kita keluar mau Jumat ya, karena ada ilat atau alasan yang menyangkut sholat. Mantal zumuhu ba'da tulu'il fard, mulai wajibnya begitu salat subuh. Setelah salat fajar itu tidak boleh orang keluar di kampung ini. Ya, harus berjumaat dulu di sini. Yang kecuali saya kecualikan tadi itu orang yang memang tidak sah, kalau gitu tidak sah Jumatnya.
wala sayfan illa lihajatin, ya kecuali illa in kana yamkinu an yusalliha fi tariqihi aw yatadarrara bi takhalluqihi an rifqatihi fa idza safara hina idzin la yajibu alaihi fi'luha fi tariqihi. Ya, itu yang alasan tadi. Jika adalah yang memungkinkan untuk salat di tempat lain atau ada kemudaratan yang terjadi pada seseorang habis daripada ikut itu tidak sah. Seperti la yasihul ima wa la yasihul la yasihul ima la yasihus salah wara'al ummi. Tidak sah salat kamu di belakang orang ummi. Ya seperti saya tahu di sini ukuran Quran ummi, masih ummi. Walaupun jadi ustaz, kalau masih tahu saya salahnya sama saya, maka saya jadi makmum, sayanya tidak sah salatnya. Sayanya tidak sah salat. Jadi begitu kita tahu imam itu tidak fasih, wah kok bacanya begini, maka salat kita yang tidak sah gitu. Jadi harus kritis. Orang jadi makmum itu harus kritis. Ya itu boleh demo untuk kepada pengurus supaya dia hati-hati dengan imam yang harus dipakai. Ya, tapi kita tidak sah soalnya. Kita yang lebih bagus maka jadi imam itu harus lebih bagus bacaan. Bacaan itu tidak boleh kompromi. Kalau kompromi tidak bisa ruku keras itu bisa itu. Tapi kalau bacaan tidak bisa. Oh saya tidak bisa ruku, tapi dia hanya orang fasik. Lah itu namanya liqadirin. Kalau rukun qauli ini tidak bisa, wajib fasik. Kalau gerakan kurang lebih kalau kita sakit tidak bisa berdiri ya duduk boleh, tapi bacaan tidak bisa dikompromi. Nah ini sebagai tahu hukumnya. Kalau kita sampaikan mereka tidak mau itu urusan dia. Ya, terima. Faida safar hina idzin la yajib. As-salisu quwa fi waqti zuhur. Ini kita tahu tentu waktunya waktu zuhur. Ya ini azan nidah itu kenapa harus 2 kali? Tidak harus pakai tank gitu, mestinya lebih awal juga bisa. Tidak harus masuk waktu. Adzan yang kedua itu yang masuk waktu. Jadi kalau kita secara ketat panggilan, jadi ini azan pertama itu manggil orang yang masih belum siap itu. Azannya nidah namanya. Dan azan waktu yaitu azan kedua. Azan kedua. Tapi ini semua sudah pupus. Umat Islam tidak pakai. Kalau kita jelasin juga kalau mau dah dari mana itu pendapat tidak tahu kita. Kalau kita bawain kitabnya ya dilihat-lihat gitu aja. Bacanya juga kagak. Paham juga kagak mau. Begitu. Ini yang repot di akhir zaman. Orang mau kemana? Memang hilang ya. Orang mau ikut-ikutan. Ar-rabi'u yang keempat persoalannya wuquha jamaah walau fi rakatil ula bitamamiha. Andai kata kita terlambat, orang sudah dapat 1 rakaat tidak apa-apa, tetap masih lepas kewajiban. Ya, terlambat asal dapat 1 rakaat. Bitamamiha bi an yastamiru ma'ila sujudihi sani. Sehingga kita ini kalau ada darurat apa gitu sehingga aduh jaga orang ini bahaya ini kita sedang ribut di sana itu kalau enggak kita di belakang itu jagain wah ikut saja 1 rakaat assalamualaikum keluar kita enggak apa-apa yang wajib 1 rakaat. Jadi sudah diajar kita perang juga di Jumat itu bersatu untuk bertahan. Makanya alasannya kenapa wa tafriqun bainal mu'minin itulah tempat pecah belahnya umat Islam karena masjid, bukan karena bersatu. Di Quran jelas. Wa irsadan liman haraballah, ini gampang. Monitor, ini sedikit di sono sedikit. Ya, kalau bersatu jadi satu, ngeri orang kafir.
Itu hikmatnya. Ngeri umat Islam. Orang-orang yang akan mengganggu sedang sholat karena bersatu. Baru melihatnya aja udah lari itu. Itu hikmatnya. Jadi kalau satu rakaat yakin wajibnya, satu rakaat jamaahnya yang wajib. Tapi kalau tidak dapat duanya, misalnya tidak dapat satu rakaat yang nyambung sholat zuhur, misalnya rakaat kedua, waduh, sudah tahiyat, ikut saja, niatnya Jumat, tapi nanti disambung sholat zuhur, paham? Kita telat ini, jangan pergi, telatnya hatta kita sama-sama tahiyat akhir kan gitu, kita datang Allah Akbar duduk aja. Tapi tetap namanya aku sholat Jumat. Jadi itu masbuk. Kemudian setelah dia imam salam, kita sempurnakan 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ya kalau dapat 1 rakaat nggak apa-apa, udah sempurna. Kalau dapat 1 rakaat kita tinggalin imam boleh. Imam bangun lagi, panjangan 1 juz baca ayatnya sampai tidur-tidur. Duluan aja saya. Assalamualaikum, tinggalin. Bisa itu. Saya sering itu. Kadang-kadang rakaat kedua panjang yang campur, saya tinggal lagi. Saya keluar dari imam. Assalamualaikum. Orang bingung barangkali. Saya ingin ditegur supaya ngaji maksudnya. Sama dengan dulu saya sholat ditegur, langsung saya pegang itu, saya bahas ini orang ini tidak pernah ngaji. Oh ya sudah. Ya, supaya jangan ngajarin orang jahil segitu. Seharus umat Islam itu paham. Jadi ini tidak seenak perut orang ngajak orang. Kadang-kadang kejahilan ini membawa orang tambah jahil lagi. Jadi wajibnya Jumat 1 rakaat. Ya. Rakaat pertama atau rakaat kedua, misal kita masbuk ya, alhamdulillah tidak kena jadi membuang kewajiban kita ke belakang. Jadi kalau tidak sama sekali sama dengan orang yang membuang Islam di pantat itu di belakang. Saking wajibnya Jumat. Buku hafil waktu semua kita tahu pas masuk waktu. Kapan ada azan pertama? Tidak tunggu tit itu azan aja duluan. Nanti jadi aneh orang sini. Karena itu bukan azan waktu. Azan itu kan azan waktu, azan nida. Dan ini mulai dari riwayat hadisnya dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itu azan kedua. Ya. Nah itu juga jadi salah itu. Azan pertama yang tidak ada ikutannya. Kalau ini ada ikutannya azan waktu. Nah, jangan dulu. Tidak dapat qabliyah orang kan. Kalau satu azan, orang tidak dapat qabliyah. Udah ada kewajiban. Assalamualaikum, udah khutbah. Ini akalnya bagaimana? Kalau azan pertama masuk waktu, begitu selesai azan masuk waktu, kita bisa qabliyah. Begitu. Nah ini kalau azan satu kadang-kadang udah khutbah ingin qabliyah, jadi ikut segan kita itu, astagfirullah. Nah ini masalah-masalah fikih yang terjadi di zaman kita ini sekarang. Ar-rabi'u wuquha jamaah wala firqatil wahid bitamamiha, yang tadi yang saya maksud. Yang wajib 1 rakaat jamaahnya walaupun dapat 1 rakaat. Bi an yastamiru minhu ila sujud, harus selesai 1 rakaat, yaitu termasuk sujud. Sujud 2 sujud, berdiri 2 sujud. Itunya 1 rakaat. Maka sah Jumatnya. Mau ninggalin, kita dapat 1 rakaat di muka, kita tinggalin boleh. Supaya kita tahu hukumnya. Wa amma-tsaniya adapun masalah yang kedua, fala yustaratu fil jamaah walau shallal imam bi 40 raka'atan thumma ahdatsa aw faraquhu li'udhin fa atamma kullu minhum bi nafsihi ajza'ahu jum'ah. Nah ini ada darurat. Kalau ada dulu orang hanya 40.
Kalau 40 lalu berhadas kita buru-buru. Tapi yang pertama sudah gitu bisa dulu udah kuat sampai keluar kencing ya keluar dulu, ya tidak batal Jumatnya. Karena syarat kita adalah Imam Syafi'i kita 40 orang. Faraquhu, dan dia misah li'udhin karena udhur fa'atama, maka dia sempurnakan minhum binafsi sendiri ajis adul, maka termasuk namanya sholat Jumat. Wa ishtaratu anya Allah tabdulu, sama dengan tadi kita sudah dapat 1 rakaat ikut imam sudah berdiri, waduh kita perutnya ini mau buang air, ya cepat-cepat tinggal ya tahiyat aja, duduk tahiyat. Tapi harus tahiyat itu. Saya tidak ikut imam, saya mufarakah duduk tahiyat cepat-cepat, assalamualaikum, pergi buangan itu. Supaya mungkin kita dalam sakit perut, buang-buang air misalnya, ya tinggalin aja imam, kita dapat 1 rakaat. Ya, tapi harus disempurnakan dengan tahiyat. Ingat kalau Minang ikut imam, ya tentu dengan tahiyat juga. 1 rakaat yang wajib tentu dengan tahiyat. Yang wajib apa namanya? Yang wajib jamaah ya. Jadi kita harus cepat-cepat ngambil 1 rakaat lagi gitu. Dia ikut 1 rakaat saja terus super 1 rakaat lagi tahiyat assalamualaikum. Nah ini, atau mungkin dokter dan lain sebagainya itu dalam keadaan darurat kan bisa dipakai. Jadi dia tidak tinggalkan sholat Jumat. Wa yushtaratu alla tabtulu salatun wahid minal arba'in muhdis aw nahwi qabla salam nafsi. Wallahu ta'ala alam. Masih panjang bahasan Jumat ini dengan fadilah-fadilahnya, mudah-mudahan sebagai landasan dasar kita pahami dan jangan sembarangan dah. Kalau kita Jumat itu ya kita harus pakai aturannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah, para ulama yang menyerap keterangan Al-Quran dan tafsirnya serta hadis dan tafsir daripada hadis yang dituangkan dalam pemahaman yang disebut fiqhul Islam ya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala سيدنا المختار علي العطار أصحاب الأخيار عدد المعلى الظالم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما كاملا ويقينا صادقا قلبا خاشعا مخلصا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم فتح بابنا بالقرآن يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم فتح بابنا بالقرآن يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم فتح بابنا بالقرآن العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد